Blang demblang demblang. Blang demblang demblang. Blang demblang demblang. Blang demblang demblang. Udah. Kebanyakan kapur. Namanya juga guru kampung, lu modal apa sih? Ah udah. Lu ngapain sih? Bikin opening, Bang. Maksudnya? Opening, Bang. Opening apaan? Opening guru Guru kampung. kampung. Ah, nggak kompak lagi. Apa sih? Opening, Bang. Opening apaan sih? Guru kampung. Buset, dah lu pada ribet apa pada main handphone, mau ngapain sih? Lanjutin lagi omongan kita nih. Belajar online, boy. Hah? Online. Online. Lu guru kampung ribet banget ngurusin gitu-gituan sih, kayak anak orang kota aja. Lah, biar kata guru kampung juga. Emang ada apaan sih? Buset. Kenceng banget. Bentar, sebatang dulu. Ayo. Aduh, Gila, sudah batang lu tuh. dekat lokomotif ya, ngerokok mulu, buset. Iya, gimana sih? Emang ada apaan? Online-onlinean ngapain? Nah, ini lagi suruh download apa sih ini aplikasi, gua sih bingung downloadnya. Aplikasi apaan? Iya. Buat belajar online, bro. Ya, nah, istilahnya Kan gitu. kemarin Gubernur DKI katanya nggak cuma dia sih, banyak semuanya juga udah bilang Iya. sekolah diliburin. Emang ada apaan? Bukan libur. Sekolah ditutup. Emang ada apaan? Ya, kan malam ditutup. Terus pagi buka lagi. Iya. Ini lagi Siap, gonjang siap. ganjing, Ah. sebetulnya ya. Ah. Di ini mau gonjang ganjing, nanti kita gonjang lagi bentar JKP tentang lagi flu apa corona apa. Oh, Oh, iya. corona bukannya itu, boy. Corolla itu mobil. Bir hitam. Oh. Bukan yang biasa kita minum. Corona itu. Oh boy. iya bener gitu. Ah, iya gimana terus? Aplikasi Lu yang minum kan gua. ini kan aplikasi online boy, ya kan. Nah sekarang dituntut nih kita, ya kan dia kan, makanya gue bilang, ya gue juga harus belajar online. Ya kita harus cerdas lah dalam masalah sekarang nih, zaman sekarang ini kan gitu. Pertanyaan gue ya bukan gaptek juga sih, ya gue harus cari koprek lah gitu kan. Sebagai guru kampung bukan berarti kita gaptek ya, Bang? Iya dong. Ya, jangan sampai. Lah kan tadi gue bilang Jangan bang, sampai. gue bilang kalau istilah orang Betawi bilang, kalau main pukul istilahnya main pencak silat, Nah. mundur gue selangkah, maju gue 10 langkah, ya kan gitu. Ya tinggal, Itu malah hari, Bang. ya ibaratnya ya. Lu artinya, mundur. Nah, Terus maju 10 langkah. Ya lah, kabur itu namanya. Bukan. Maju ke belakang. Maksud ya kalau lari memang ke depan, lari mau ke depan, lari ke belakang. Artinya gini nih, ada pengumuman besok semua belajar online. Ah, Kita maju nih belajar. Iya, iya. Itu ya udah kagak ngerti, tinggalin aja kabur ya, gitu. Enggak Nah, gitu lah. Kagak gitu, iya. Ya sekarang kan semua bisa dipelajari, kita nggak tahu ya jangankan cuma gini ya, mobil, motor, lu cari di YouTube juga bisa aplikasinya, Iya, ya kan. iya. Ya, artinya gue juga banyak belajar juga, ya walaupun gue di kampung juga kan. Sekarang kan ya kampung-kampung banget sih enggak gitu. Ibaratnya jangkauannya masih Iya, bisa lah. pinggiran aja, kota lah. Masih bisa kena internetnya, masih ada dapet Ah, lah. iya. Ya, Ya, kan, tapi bisa gini, bertelepon. maksud gua guru kampung itu bukan berarti kita guru yang ketinggalan zaman. Betul. Iya. Kita kebetulan masih ada di kampung dan masih pegang nilai-nilai kampung. Nilai-nilai kampung itu bukan berarti kita nggak terima teknologi. Teknologi kita harus terima. Oh iya dong. Udah nggak Kita nggak bisa jangan menghina. dilawan yang Jangan, gitu. iya. Itu kan perkembangan zaman. Iya. Ya kan? Iya. Terus gimana yang jadi masalah apa sih sebenarnya? Yang jadi masalah, katanya kita di sekolah tuh ditutup karena takut Bukan tutup. Itu kan bagus tujuannya supaya yang namanya virus kagak nyebar. virus corona. Iya sih sebetulnya Iya. bagus, cuman apa iya siap nih guru-guru di Indonesia dan Jakarta sih sebetulnya. Jakarta itu kan nggak cuma kotanya ya, Iya. ada kampung-kampung juga yang mungkin secara fasilitas tidak selengkap teman-teman yang ada di kota. Siapanya? Gurunya guru Gurunya. dan muridnya. Ah, Jadi menurut gua sih online tadi guru, murid, orang tua. Kalau salah satu aja ini tidak mengenal teknologi dengan baik, nggak bakal jalan. iya. Salah nih, guru kalau yang SMA, guru sama murid udah bisa komunikasi via online, aman. Gimana kalau yang SD? Kan mesti bantuan orang tua juga. Tuh. Kalau orang tuanya nggak paham,
Kalau orang tua gaptek ya? Ya. Kalau orang tua gaptek mungkin masih bisa diajarin. Sampai gurunya gaptek gimana? Tunggu. Internet murah kagak? Ah, boleh. Oh, ngomong berarti harus ada jaringan ya. Paling nggak handphone kali ya, kuota. Nah, iya, kuota mesti punya. Nah, itu beratnya tuh. Minimal dalam kuota itu misalnya itu online gitu. Itu kira-kira berapa giga tuh harus punya? Kalau sekarang sih dengan kualitas misalnya kita bikin tatap muka online, pasti kan video call atau kita streaming live. Iya. Streaming live itu biasanya ada yang per menit itu 20 mega, ada yang per menit berapa mega gitu kan. Ini kan tergantung kualitas gambar Kualitas di videonya juga ya. Kalau makin tinggi kualitasnya ya makin besar data yang disedot. Kan dia datanya nggak cuma download tapi juga sending juga. Oh, gitu. Bisa Sama dua-duanya kesedot intinya. Iya, ya mau upload mau download, ya tetap kesedot tuh datanya. Nah sekarang apa iya sekolah mau bayarin kuota gurunya? Dan apa iya juga orang tua mau ngeluarin sekian banyak Duit buat buat beli kuota aja ya, buat beli data. Ya, penting mana nih? Beli telur buat makan sama beli kuota? Terus sih mending yang lain juga sih. Iya. Kan begini kan, ada namanya skala prioritas. Kan memang tidak semua pendidikan itu kan nggak cuma ada di kota, nggak cuma ada di. Tahan dulu. Udah ntar lagi downloadnya, Yo, ribet amat. Ntar bang. Ntar kita ajarin. Ntar lagi downloadnya. Ntar kita ajarin. Emang lo punya kuota? Udah habis belum? Lo punya kuota? Itu dia. Ini apa tadi ya? Lah, kan udah hilang lagi. Namanya guru kampung nih, aduh. Nah, ada agak situ, nemu kagak? Ini ada apa sih? Pojokan. Apaan sih yang lu cari tadi? Ini lu nggak ada apa-apanya lu pencet-pencet. Iya makanya, gue juga bingung apaan tadi. Cuma geser. Jadi ini abang Karil lagi bingung karena dia suruh download beberapa aplikasi untuk melancarkan pembelajaran online yang katanya jadi begini karena sekolah ditutup akibat untuk mencegah, untuk memperlambat penyebaran virus corona. Tunggu. Ini pertanyaan gue nih. Sebenarnya satu sisi ya. Ini kan namanya bencana, kita nggak pernah tahu ya. Iya. Dari kurikulum sendiri udah ada belum sih? Maksudnya membedakan mana nih? Ibarat kata kurikulum nanti tiba-tiba ada bencana harus kayak gini. Tiba-tiba ada suatu masalah harus kayak gini. Nggak semuanya harus tatap muka gitu loh. Nah, udah ada belum sih? Gue juga jujur gue nggak tahu sih. Nah itu dia, jadi nggak bisa juga kita pukul rata bahwa semua pelajaran bisa di online kan. Bayang kalau Olahraga online masih bisa lah, gue aja masih bisa nontonin basket terus gue mainin, walaupun gue gak bisa juga sih. Tapi ya kan? Tapi siapa yang nilai? nah itu dia, maksud gua kalau cuma sekedar bikin tutorial, merekam video kayak kita sekarang nih, kita bikin tutorial pasti bisa. Tapi kemudian jaminannya apa kemudian ketika anak itu bisa menyerap apa yang kita sampaikan? Lah kan kita nggak ketemu tatap muka. Nah, bisa juga kan, maksudnya itu nggak murni apa yang kita lihat dong. Contohnya gini, misalnya guru ini bikin materi lempar lembing. Iya. Itu gimana anak latihannya? Kita kaca pada pecah di rumah lu gimana? Iya, bukan lempar lembing, lemparin batu di rumah. Hah? Bang, udah apa? Ini dari tadi ngobrol. Data gua ada yang hilang kan? Hapus. Gua download karena nggak kepenuhan. Gua download, kehapus yang ngatur. Udah ntar beli lagi. Handphonenya jadul banget ini. Nah, namanya guru yang penting kan kampung. masih bisa. Bentar. Ini lampunya bocor di pinggir ini, Bang. Iya. Jadi. Ganti sama lampu aja, lampu. Aki gua nggak bisa naik nih. Emang nggak boleh naik kali ya? Bukan, itu ada yang menghalangi di situ. Jangan disebutkan. Jadi gitu ya. Iya, terus gimana? Bang, udah bang. Ya terus. Terus jangan ngomong ini. Tak dulu nih. Ini biasa nih. Ah. Jangan sampai hubungan anak sama orang tua di rumah berubah. Gara-gara? Karena anaknya megangin handphone mulu. Bilangnya lagi belajar padahal Oke. Nah, ini kejadian sekarang. Kejadian gara-gara download aplikasi buat pembelajaran online. Nah, itu. Lalu, jadi gimana bang menurut bang?
Apanya nih? Pembelajaran online itu gimana menurut lu? Kenapa kita mulainya pada saat bencana? Padahal kan fasilitasnya udah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Iya. Apalagi kasih kan dulu lu. Iya. Kasih. Gua Mau sebut lagi mereka kasih? jangan sebutin. Udah kesebut. Ntar sensor aja, ntar sensor. Mereka apa tadi? Jangan deh. Kita mau buka-bukaan aja. Lanjut boy. Iya. Terus, Ayo terus. tapi kayaknya mesti diambil handphonenya ini. Enggak, tunggu bentar. Ini gua ada yang hapus semua nih. Gua harus Kasih kucing aja, Bang. Gua Udah, harus Bang. buka aplikasi gua. Play Store gua. Ini hapus semua nih. Beberapa file gua hapus. WA gua hapus. Semua hapus. Kita download lagi kan lumayan kuota lagi. Iya, betul. Emang punya kuota? Kalau download gua aplikasi gua aplikasi. Tunggu, itu saya ngobrol terus. Enggak bakal bisa bang. Nah, ini aplikasi pemindahan aplikasi. Ini, Aplikasi. Sekarang Tuh. sama dengan pemindahan aplikasi. Udah iyain aja itu mah. Ntar dulu. Tuh ruang lu habis penuh, apaan yang mau lu install? Enggak tadi yang Nah, yang kayak gini-gini nih, kan? Bang. Ini nih yang bisa lu hapus nih. Enggak, yang tadi kehapus punya gua, ada beberapa yang gua hapus, angkat gua, koleksi gua nih, koleksi Telegram tuh hapus. Nah, Tuh. video. Ini baru satu masalah nih kayak gini. Dulu kan coba hapus lihat. gua, tahan. Ya kan? WA gua kehapus. Enggak, tapi gini. Lu tadi bang. Install. Ini baru Bang Saril nih. Yang Bang Saril juga udah deket sama teknologi. Kebayang guru-guru yang nggak deket sama Yang nggak teknologi. biasa gitu. Yang belum Tiap biasa. hari nggak. Ini cuma tiap hari biasanya. kita jangin. Nah hilang satu aplikasi bingung. Enggak, tadi kehapus. Oke, terus. Kenapa sampai kehapus? Karena dia gak ngerti. Bukan nggak ngerti, salah. Lu salah. Ya kalau salah gak ngerti bang. Enggak, salah. Gua salah. Jadi harusnya kan ruangan nggak dapet. Nah, terus masih centangnya. Yang gua nggak centang cuma satu. Nah, ini Jadi semua lu centang-centangin tuh. Nah, tadi yang kecentang yang harus dihapus. Nah, itu dia. Ini salah satu permasalahan loh. Masalah ya. gini. Permasalahan. Ketahuan handphonenya Bang Sarul itu udah penuh, ruangannya udah nggak ada, Iya, space udah penuh. Nah, masalah space penuh ini juga jadi beban buat Iya. guru-guru. Harusnya handphone itu buat urusan pribadi juga. Kalau dia mengerti, dia pasti akan tahu mana yang dihapus, mana yang nggak penting, mana yang penting. Kalau tadi dia hapus semuanya, sama dia. supaya untuk bisa install aplikasi pembelajaran online. Tuh. Itu dia ya kan. Sekarang gimana? Bukan Ya? bukan berarti kita menolak pembelajaran. Lu bisa gini nggak? online ya. Tunggu, lu bisa gini nggak? Anjay. Bisa boy? Hah? Bisa boy? Bisa, iya. Nyesek nggak lu? Enggak. Hah? Enggak. Kalau nyesek periksa ke rumah sakit. Corona. Iya. Ya tapi nggak boleh kita bercandain. Iya. Nggak boleh Coba, kita bercandain. Jangan. Nah, itu berpengaruh buat semuanya. Jadi yang Iyalah. penting bikin ini musibah, jangan dibercandain lah pokoknya. Kita bercandain yang lain lagi nih. Orang tua megangin handphone dari tadi bingung. Ya ini kan balik lagi ke kesiapan, bukan cuma kesiapan sekolah sih. Bukan kita nolak ya, bukan kita nolak pembelajaran online. Tapi apakah sudah siap? Semua pihak. Dipaksa siap? Misalnya dipaksa siap, apakah sekolah swasta atau sekolah negeri mau membiayai gurunya untuk punya koneksi online di rumah? Apa iya guru itu tetap harus berangkat ke sekolah untuk dapat fasilitas online di sekolahnya? Enggak, yang terjadi sekarang banyak kenapa? Kan tetap aja cuma si murid yang diliburkan, tapi si guru tetap menyusun pelajaran di sekolah kan? Itu beda interaksi, jadi bukan emang bukan lockdown sih bro. Iya, ini nggak lockdown, tapi kan maksudnya untuk mengurangi interaksi. Tapi ini kan jadi jatuhnya tetap berinteraksi dong. Ya, iya. Ini jadi pertanyaan kita kadang-kadang tuh sebenarnya seberapa pahamkah gitu loh si pembuat kurikulum ini yang dipakai di sekolah tentang teknologi, penggunaan teknologi dalam kurikulum itu sendiri gitu kan? Gitu loh. Kalau menurut gua di kurikulum 2013 yang revisi 2019 kemarin itu sebetulnya onlineable apa sih, bisa dibikin online. Nah masalahnya kan tidak ada panduan khusus buat guru-guru bagaimana membuat itu online. Iya. Nah, apa tuh boy? Nah, anak saya lagi tadi, masa jangan kepencet lagi tadi hilang nih.
nih. Terus jadi kayak podcast lagi. Ya, terus Nah, jadi gimana? itu yang mesti dipikirin lagi sih, jangan sampai guru itu kesulitan dalam mengonline-kan materi-materinya. Jadi memang harus ada training khusus buat guru-gurunya. Nah, itu yang di kota gampang. Nah, sekarang training ini dadakan kah atau memang harusnya sudah berlangsung gitu loh? Jadi ada istilahnya pencegahan. Ketika bencana itu seperti ini loh proses belajar mengajar, atau ketika normal seperti ini, itu kan udah harus ada pemilahan di sana. Gue yakin untuk sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah swasta mahal, berbayar mahal, Ya, itu mereka udah siap. nggak ada masalah lah mungkin ya. Guru-gurunya udah siap. Mungkin guru-gurunya kebanyakan guru-guru milenial yang sudah dekat dengan teknologi. Seandainya pun ada training, paling hanya penyesuaian saja. Kalau guru-guru kampung kayak model kita, Kalau guru kampung kayak kita, kan kita milenial bro. iya milenial. Gue sih milenial, kalau lu kan di atasan gue. Yang ini paling tua nih lihat. Dari tadi kagak kelar-kelar tuh. bikin video bertiga yang nanti sibuk sama handphone. Itu dia. Terus aja. Apaan terus tuh ngomong? Ya, jadi keburu habis nih. jadi gimana nih? Ya copot. Ya, terus Kalau untuk guru-guru yang tadi dibilang guru-guru milenial, guru-guru yang ada di sekolah internasional yang sudah dekat dengan teknologi, itu sih gue yakin nggak akan ada masalah besar. Pastinya mereka juga di rumah biasanya punya fasilitas internet. Setidaknya dia punya handphone dengan bandwidth yang cukup. Ya dengan bandwidth yang cukup. Nah, masalahnya sekali lagi bukan merendahkan guru-guru yang ada di pelosok. Guru-guru yang ada di pelosok itu guru-guru kreatif. Gue percaya. Ya. Tapi apakah kemudian siap mengadaptasi materi-materi mereka yang biasanya tatap muka kemudian jadi online? itu saya percaya kalau masalah kreativitas. Biasanya apa sih yang jadi masalah Bang? Yang jadi pembicaraan? Fasilitas bang. Oh, iya. Ya sekarang gini, kalau dibilang guru di pelosok itu kreatif memang betul, karena fasilitas terbatas mereka tetap bisa ngajar tuh. Iya, tapi sekarang Dengan cara mereka gitu. dipaksa untuk tidak tatap muka. Nah, permasalahan di situ. Dipaksa untuk tidak interaksi dengan murid secara langsung. Tapi kan sekarang gini, ada cuma beberapa tempat lah, ya kan? Itu kota-kota besar kali ya? Kota besar, tapi ya ada lah. Kalau jangan kan sekarang kota besar ya kabupaten aja, kelasnya kabupaten gitu ya. Itu kan ya berbeda lah, cukup signifikan perbedaannya lah. Gak usah jauh keluar Jakarta ya. Iya. Di Jakarta sendiri dan di kota satelitnya, itu Bekasi, Bogor, Depok, masih banyak sekolah-sekolah yang mungkin tidak akrab dengan internet. Tuh. Khususnya sekolah negeri ya. Banyak sekolah-sekolah yang tidak akrab dengan internet. Belum di luar lingkup Jabodetabek nih, yang dalam Jabodetabek aja masih banyak yang begitu. Seberapa siap? Ya memang harus dipaksa karena masalahnya masalah urgent, masalah penyebaran virus. Ya. Tapi kemudian seberapa siap juga pemerintah mempersiapkan semua fasilitas pendukungnya. Apakah nggak ada alternatif lain selain online, belajar online itu? Kan kita bisa juga nih, misalkan ya udahlah tugas-tugas kumpulin, ya kan, misalnya kerjain halaman sekian sampai halaman sekian nanti di rumah ya. Hal seperti itu, hal yang konvensional. Maksud tahunya pakai apa? Ya itu permasalahannya di situ ya. Online juga. Nah iya betul. Itu dia jalur komunikasi, berarti belum kebangun dong. Ya begini, kalau Indonesia itu kan sebetulnya salah satu negara dengan penyerapan internet yang paling luas juga sebetulnya. Betul. Bayang Pilpres kemarin. Iya. Berapa banyak hoax tersebar melalui WhatsApp. Iya, tapi secara penerapan sendiri sih, ya kalau dibilang ya, kenapa nggak online Pilpres? Ya kan berarti ada satu Tunggu itu bahasan lain lagi. Enggak, ini menyangkut ke masalah nanti kenapa di kurikulum itu menggunakan teknologi nggak maksimal gitu kan. Pilpres aja kenapa nggak bisa online, padahal online itu lebih susah untuk diutak-atik. Nggak reliable bro. Gitu kan. Nggak reliable. Nah permasalahan satu lagi kan, karena nggak semua punya akses ke sana. Tapi faktanya banyak hoax tersebar. Itu kan hanya di kota-kota besar. Melalui WhatsApp. Itu lebih kota-kota besar, sama dengan halnya pendidikan gini kan. Yang punya akses ke sana untuk mengakses informasi itu ya orang-orang yang kota besar yang dekat dengan internet. Tapi untuk orang-orang yang tinggal ya jauh dari akses internet, gak usah di luar kota besar ya, di dalam kota besar sendiri banyak gitu kan. Ya untuk mereka sendiri kesulitan gitu loh. Nah sekarang gimana caranya
si sekolah membangun sistem komunikasi dengan orang tua tanpa kan kita masih lihat sekolah-sekolah negeri kebanyakan kirim edaran yang bentuknya berupa kertas. Nah kalau sekarang sih ini berkaca dari apa yang gua alami sama anak gua. Anak gua juga terpaksa harus belajar di rumah. Jadi dia bilangnya bukan belajar online. Iya, belajar di rumah, belajar jarak jauh. Ya kalau jadi anaknya gimana tuh? Akhirnya si guru itu kirim tugas via WhatsApp dalam bentuk PDF. Nah, anak-anak diminta tuliskan di HVS di kertas kosong jawaban-jawabannya. Jadi lebih pada kayak online tes. Bukan kayak online, kayak tes jarak jauh dengan tetap tulis dengan tangan. Nah, tapi larinya cuma jadi kayak apa ya? Interaksi guru muridnya kurang. Betul. Masalah yang gue masalahin adalah ini bagaimana menggantikan si interaksi itu. Nah, ya ini yang juga gue pikirin sih lama ini loh. Ini kan bukan masalah interaksi ini dan interaksi ini kan, tapi apa yang mau disampaikan dan apa yang harus tak tersampaikan jadinya. Apa yang harus dikerjakan oleh murid sebagai timbal baliknya lah ya kan. Karena kalau gue sendiri berpikir kenapa nggak berpikir kita di saat ada bencana seperti ini dibuat sebuah tugas yang basisnya adalah proyek. Jadi proyek itu kan makan waktu dong, ya kan? Dan dia nggak harus melakukan sesuatunya itu di luar sekolah, dia bisa googling atau apa untuk menyelesaikan proyeknya itu. Diambil sebuah topik yang berkaitan dengan apa yang dia sedang pelajari di kelas saat ini. Jadi home project ya? Home project ya kan? Kenapa nggak dibuat seperti itu? Bukan tugas lagi baca. Tapi ntar aja kita bahas masalah home project dan segala macam ya. Edisi selanjutnya. Ya, kan lanjut lagi masalah online ini. Terus gimana? Baru berhasil nih abang kita ngapain sih bang? Kagak keluar dari tadi, buset, keluar masuk. Kalau lu lihat nih tuh, ya Allah. Udah baju lagi pulihkan itu, buset dah. Coba. Nggak jadi jadi kan anak kita dikasih tugas sama gurunya untuk mengerjakan halaman sekian. Padahal di buku tema itu untuk SD ya, untuk SD di buku tema itu banyak sekali materi-materi yang sifatnya project. Assignment yang sifatnya project. Kenapa sih enggak itu aja yang disuruh sama gurunya? Iya. Jadi anak-anak diminta baca dan dikasih sama orang tuanya. Kan orang tua juga kebanyakan libur kan, kan juga nggak masuk kerja. Jadi pertama membuat hubungan anak sama orang tua lebih dekat, satu. Yang kedua dengan tadi materi yang ada di buku tema tadi, di buku tema SD itu anak-anak bukan cuma belajar factual knowledge, bukan cuma soal menghafal jawaban A, B, C dan atau jawaban benar atau salah, tapi juga anak-anak belajar problem solving dengan si home project tadi yang ada di buku tema. Bang, iya, lalu ada kucing. Hah? Lah, udah kelar malah ada kucing dong. Ya terus gimana? Jadi kayak gitu. Jadi menurut gua sih bisa jadi pakai yang ada, karena kalau di buku tema kan tematik sekarang SD ya. Tematik sudah ada buku temanya yang dari pemerintah, dan di buku tema itu juga ada project-project, ada mau wawancarai orang tua, ada diskusi sama orang tua, ada bikin kerjaan sama orang tua. Jadi bisa apa namanya, bisa jadi ya ada turning point juga. Orang tua yang selama ini sibuk sama kerjaannya, jadi kemudian jadi karena dia di rumah juga, jadi bisa interaksi sama anaknya untuk kerjain tugas-tugas. Tapi apa iya semuanya bisa berpikir ke sana? Itu yang susah kan. Sekarang gini, banyak dari yang orang-orang di kampung juga kan, orang tuanya kerja juga. Satu sisi maksudnya kan kita nggak ngelihat yang diliburin nih kerja di kantor atau di mana ya. Tapi kan yang kerjanya jadi dagang, jagain toko, yang di pasar, ya kan macam-macam. Iya. Gitu loh. Apa anaknya keurusan? Nah, itu untuk dia hal sih online sebetulnya. ini itu loh yang dipikirkan. Yang ada tuh anak kan? bukannya belajar online, malah main COD. Yang ML lah, ML. Nggak boleh ML, dosa belum waktunya. Mobile Legend. Oh, Mobile Legend. Mana sih lah? Kirain ML yang itu, Bang. Kagak paham gua. Mencoba. Ya. Bagaimana nih? Ya. Gua cek dulu bentar mati lagi daripada kagak ini. Enggak. Ya, ini kan sifatnya tentatif, ya kan. Ya emang aku bilang plus minus.
mungkin bagi sekolah-sekolah yang memang notabene bahwa sekolah itu mampu secara infrastruktur sudah lengkap, is oke. Ya kan, ya itu nggak jadi masalah. Makanya yang jadi masalah adalah bagaimana sekolah-sekolah yang notabene secara infrastruktur belum memadai, ya kan. Pun jika ada memadai, ya sekarang kan bicara teknologi handphone, oke lah handphone, kan gitu kan. Ya paling tugas-tugas. Makanya ada beberapa sekolah, ya sekali lagi beberapa sekolah yang memang sudah menerapkan itu, tapi ada beberapa sekolah-sekolah ya sekolah-sekolah yang nggak ada kampung, nggak ada kota sih, ya memang di kampung belum menggunakan teknologi secara cerdas. Nah, secara tepat ya, bukan secara cerdas. Sekarang kan yang paling ya buat WA dan sebagainya. Ya orang tua, sekarang berapa banyak sih orang tua yang punya kuota kan gitu? Iya. Kan balik ke kuota. Kadang-kadang kalau mau WhatsAppan ke rumah tetangga dulu ya, paling wifi. Via Gmail. Ya kembali lagi ya kita paling tugasnya via WhatsApp. Terus gimana? Apa nih? Ini enggak. Gue ini kok ada penerima. Dia masih sibuk sama handphone. Udah dah kalau kayak gini dah, mendingan udah apa ya, namanya? Ya udah kita. Ya gini nih, ini salah satu bentuk contoh bahwa nggak semua orang siap, nggak semua guru siap untuk pembelajaran online. Tapi tetap harus siap. Iya, siap nggak siap ya lu harus belajar siap. online lah pokoknya ya. Terima aja konsekuensinya. Nah kalau lu sendiri pendapat lu gimana? Udah ntar di komen segala macam, lu komen lah, apalagi yang lu mau bahas segala macam ya. Siap. Iya. Ya udah, sampai jumpa lagi ntar di Guru Kampung selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sautin sama dia. Waalaikumsalam. Ya gimana? Udah.